Selamat pagi untuk anak-anak IPA kelas 12. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu, yaitu pencatatan transaksi dalam akuntansi. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 12, silahkan perhatikan materi yang ibu berikan. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari pembahasan ini, siswa diharapkan dengan sikap yang jujur dan disiplin mampu mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk anak-anak ibu, pencatatan transaksi yang sebelumnya sudah kita lakukan di pembelajaran yang sebelumnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pencatatan pengambilan PRIV oleh pemilih. Adapun transaksinya, pada tanggal 20 Januari, Poppy mengambil uang tunai sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadi. Transaksi ini dicatat pada persamaan akuntansi dengan mengurangi aset berupa uang tunai, dan di pihak lain, ekuitas pemilih atau modal Poppy berkurang sebesar 4.500.000. Nah, kita akan melakukan pencatatan seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu transaksi yang kita catatkan, yaitu pengambilan prive oleh pemilik, yaitu sebesar 4.500.000. Baik, kita akan masukkan kembali anakku ke pencatatannya. Saldo lama kita pindahkan dari sini, 152 juta ditambah piutang 7.500.000 tambah dengan perlengkapan 54 juta ditambah dengan 150 juta sama dengan utang 34 juta ditambah modal 329.500. Nah, kita masukkan pencatatan Poppy pengambilan prive di tanggal Januari di tanggal 20, yaitu apabila dia pengambilan prive berarti dia mengambil uangnya dari mana anakku? Dari kas. Berarti kita buka kurung, dikurang ya anakku. Kalau buka kurung 4.500.000. Masih ingat kan kenapa ibu buat ini hanya 4.500? Di dalam ribuan. Oke. Berarti dia piutang tidak terpengaruh, Bu. Perlengkapan tidak terpengaruh, peralatan tidak terpengaruh, utang tidak terpengaruh. Tetapi modal dia terpengaruh. Berarti kita kurang 4.500. Oke, kita buat saldo baru 152 dikurang 4.500.000 sebesar 147.500 ditambah, diturunkan aja ya anakku, 7.500 ditambah 54 juta ditambah 150 juta sama dengan 34 juta ditambah 329.500 dikurang 4.500.000 sebesar 325 juta. Nah, untuk melihat pencatatan kita ini benar atau enggak, jumlah dari aset sama dengan jumlah ekuitas ditambah modal. Di mana jumlahnya itu 147 ditambah 7.500 di 7.500, 54 juta tambah 150 juta sebesar 359 juta. 325 ditambah 34 yaitu sebesar 359 juta. Nah, pencatatan yang kita lakukan berarti benar. Di transaksi yang selanjutnya yaitu tentang penerimaan pendapatan secara tunai. Adapun transaksinya, pada tanggal 25 Januari diterima secara tunai pendapatan jasa salon sebesar 12.500.000. Transaksi ini mengakibatkan aset berupa uang tunai bertambah 12.500.000 dan di pihak lain ekuitas atau modal Poppy bertambah dengan
12.500.000. Maka dapat kita lakukan pencatatan seperti berikut. Transaksi selanjutnya yaitu penerimaan pendapatan secara tunai, di mana pada tanggal 25 Januari itu pendapatan jasa salon sebesar 12.500.000 di pihak lain, dan ini dilakukan oleh pihak lain gitu ya anakku ya. Nah, kita tulis lagi, jangan lupa saldo lama kita pindahkan yang awal tadi. Saldo lama sebesar 147.500.000 ditambah piutang sebesar 7.500.000 ditambah dengan perlengkapan sebesar 54 juta ditambah peralatan sebesar 150 juta sama dengan utangnya jumlahnya 34 juta, modalnya 325 juta. Nah, kita catatkan di transaksi Poppy di tanggal 25, berarti kita tulis Januari 25. Nah, dia itu dibilangnya aja udah pendapatan, berarti akan menambah kas kita kan? Berarti sejumlah 12.500.000. Nah, dia tidak terpengaruh ke piutang, tidak terpengaruh ke perlengkapan, tidak terpengaruh ke peralatan, tidak terpengaruh ke utang. Tapi karena dia pendapatan secara tunai berarti bertambah di modal sebesar 12.500.000. Kita buat lagi nakku saldo baru. Kita jumlahkan 147 ditambah 12.500.000 yaitu 160 juta. Kita turunkan aja piutangnya 7.500.000. Sama juga kita turunkan aja perlengkapannya 54 juta. Kita turunkan peralatannya 150 juta. Kita turunkan aja utangnya karena tidak ada penambahan transaksi di tanggal itu. Ini karena ada di sini kita tambahkan 325 ditambah 12.500.000 sejumlah 337.500. Untuk melihat kebenarannya, Ibu ulangi lagi. Jumlah aset sama dengan jumlah ekuitas ditambah kewajiban, di mana jumlahnya itu 371.500 sama dengan jumlahnya ini 371.500. Berarti pencatatan transaksi yang kita lakukan yaitu benar. Pencatatan selanjutnya yaitu pembayaran uang per kas, di mana transaksinya yaitu pada 28 Januari dibayar utang per kas sejumlah 26 juta. Pencatatan pada persamaan akuntansi adalah mengurangi aset berupa kas sebesar 26 juta dan di pihak lain kewajiban atau utang berkurang dengan jumlah yang sama yaitu 26 juta. Maka dapat kita lakukan pencatatannya seperti ini. Kita catatkan transaksi selanjutnya yaitu pencatatan pembayaran utang. Nah, artinya kita bayar utang. Karena kita punya utang, kita bayarkan utang itu di tanggal 28 Januari. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Saldo lama kasnya sebesar 160 juta ditambah piutang sebesar 7.500.000 ditambah dengan perlengkapan 54 juta ditambah dengan peralatan 150 juta sama dengan jumlah utang berapa nakku? 34 juta ditambah modal 337.500. Kita masukkan transaksi yang dilakukan Poppy di tanggal 28 Januari 28. Nah, karena kita melakukan pembayaran utang, berarti kas yang kita miliki juga berkurang. Buka kurung, dikurangkan sebesar utang yang kita bayarkan, yaitu 26 juta. Piutang tidak terpengaruh, perlengkapan tidak terpengaruh, peralatan tidak terpengaruh. Nah, karena kita membayar utang, berarti
utang di pembukuan kita ini juga berkurang sebesar 26 juta. Modal tidak terpengaruh. Nah, kita bikin lagi saldo baru. 160 dikurang 26 sebesar 134 juta. Piutang tidak ada perubahan, berarti kita turunkan aja 7.500.000. Perlengkapan juga tidak ada pengaruhnya, kita turunkan aja 54 juta. Peralatan juga tidak ada pengaruhnya, yaitu kita turunkan aja 150 juta. 34 juta utang kita sudah kita bayarkan 26 juta, berarti sisa utang kita itu sebesar 8 juta. Modalnya itu sebesar 337.500.000. Seperti yang dari awal Ibu bilang, jumlah aset sama dengan ekuitas ditambah kewajiban. Berarti jumlahnya itu sebesar 345.500. Ini juga hasil penambahannya 345.500. Berarti transaksi yang kita catatkan itu benar. Selanjutnya yaitu pencatatan hilangnya perlengkapan dari gudang. Maka kita lihat transaksinya. Pada 29 Januari terjadi pencurian di gudang sehingga perusahaan kehilangan perlengkapan seharga 4 juta. Transaksi ini dicatat pada persamaan akuntansi dengan mengurangi aset berupa perlengkapan 4 juta dan berakibat pada pengurangan ekuitas juga sejumlah 4 juta. Maka transaksi ini bisa kita catatkan dengan berikut ini. Nah, transaksi selanjutnya yang kita lakukan pencatatan yaitu pencatatan hilangnya perlengkapan dari gudang. Nah, tetap aja nakku, sebelum kita catat kita tulis dulu saldo lama sebesar 134 juta ditambah piutang sebesar 7.500.000 ditambah perlengkapan sebesar 54 juta ditambah dengan peralatan sebesar 150 juta sama dengan jumlah utang kita tinggal 8 juta. Modal kita sebesar 337.500. Nah, transaksi kita di tanggal 29 Januari, berarti Januari 29. Di tanggal ini transaksinya apa? Hilang perlengkapan. Berarti kalau hilang perlengkapan, kas tidak terpengaruh, piutang tidak terpengaruh, tetapi perlengkapan, yang artinya perlengkapan kita kurangkan sebesar yang hilangnya. Yang hilangnya berapa? 4 juta. Gitu ya. Nah, peralatan dia tidak terpengaruh, utang juga tidak terpengaruh, tetapi modal dia terpengaruh nakku karena dia barang yang hilang. Kita kurangkan lagi 4 juta. Nah, tinggal kita buat aja saldo baru. Kasnya kita turunkan aja 134 juta. Ditambah piutangnya kita turunkan aja karena dia tidak terpengaruh di transaksi ini. Perlengkapan karena dia hilang berarti kita kurangkan 54 dikurang 4 juta berarti 50 juta lagi perlengkapan kita. Peralatan dia tidak terpengaruh berarti kita turunkan aja tinggal 150 juta. Utang juga tidak terpengaruh, kita turunkan aja. Modal karena dia hilangnya perlengkapan berarti dia berkurang, berarti jumlah modal kita itu tinggal 333.500. Kita lihat lagi jumlah aset sama dengan ekuitas ditambah kewajiban. Tinggal kita tambahkan 134 ditambah 7.500 ditambah 50 juta tambah 150 juta sebesar 341.500 sama dengan jumlah 333 ditambah 8 juta 341.500. Berarti transaksi yang kita catatkan itu adalah benar. Dan yang terakhir yaitu persediaan perlengkapan pada akhir tahun. Pada 31 Januari setelah diinvestasikan, Ibu salah baca,
Perlengkapan yang ada dalam persediaan ternyata sebesar 45 juta. Transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan mengurangi aset berupa perlengkapan 5 juta. Pemakaian ini juga mengurangi ekuitas sebesar 50 juta. Maka dapat kita tuliskan dalam pencatatan seperti berikut ini. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun atau pada akhir bulan kalau kita buat pencatatannya itu per bulan. Nah, karena pada tanggal 31 Januari itu setelah diinventarisasi atau setelah dilihat kembali, perlengkapan yang ada di dalam persediaan perlengkapan itu hanya sebesar 45 juta. Sementara pada awalnya itu kita catatkan hanya berkurang sebesar 4 juta. Nah, berarti kita perlu menguranginya lagi sebesar 5 juta. Berarti pencatatannya yaitu kita tulis lagi dulu saldo lama 134 juta ditambah dengan piutangnya sebesar 7.500.000 ditambah dengan perlengkapannya sebesar 50 juta ditambah dengan peralatannya sebesar 150 juta, jumlah utangnya 8 juta dan modalnya itu 333.500. Nah, di transaksi ini di tanggal Januari tanggal 31, di mana perlengkapannya yang berkurang, berarti kas tidak ada pengaruhnya, piutang tidak ada pengaruhnya, perlengkapan kita kurangkan sebesar 5 juta. 5 juta ya anakku. Peralatan tidak ada, jumlah utang juga tidak ada, tetapi modal dia berkurang sebesar, kita buka kurung, 5 juta. Jadi tinggal dibuat aja saldo baru, kasnya 134 juta, tambah piutangnya sebesar 7.500.000, perlengkapannya dikurang ke 50 juta, dikurang dengan 5 juta, 45 juta, ditambah dengan peralatannya tidak ada pengaruhnya seperti 150 juta, utangnya tidak ada pengaruhnya berarti 8 juta, tambah 333 dikurang 5 juta, berarti jumlahnya 328.500.000. Kita lihat lagi aku jumlah dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dengan jumlah 336.500. Ini juga jumlahnya 336.500. Nah, berarti pencatatan yang kita lakukan itu benar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti pembelajaran kita hari ini. Dan apabila ada yang tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Silakan lengkapi lagi catatannya, kerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam SFD. Kita hari ini, Ibu harap kalian dapat mengerti materi kita hari ini dengan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, aku silahkan lengkapi lagi catatannya, kerjakan tugasnya, dan kira-kira nilai-nilai SFD apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dari materi kita yang sudah kita pelajari. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.